Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Beni Harman, banyak orang yang bertanya-tanya soal prahara Agustus yang sekarang udah hampir 17 September yang belum terungkap. Anda sebagai Komisi 3 DPR, apa ikhtiar yang akan dilakukan agar misteri ini bisa terbuka? Apa yang terjadi pada bangsa ini? Ya, awalnya sih saya sangat mendukung kalau dibentuk tim investigasi independen ya. Tetapi dengan melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya yang lalu-lalu itu, saya sangat skeptis. Ya, oleh sebab itu bagi saya sebagai politisi di Dewan ini, kalau kita lihat, kita petakan sebetulnya apa yang dituntut oleh publik di 17+8 itu, itulah mewakili nurani masyarakat lah sebetulnya. Dan itu sudah mulai dilakukan, direspon, dijawab. DPR harus melakukan reformasi ke dalam. Institusi kepolisian juga harus melakukan reformasi juga. Dengan nanti Presiden membentuk tim reformasi ini. Hanya memang yang menjadi problem bagi saya itu adalah tentu tidak gampang. Pasti ada tantangan, pasti ada problem, dan tantangan yang paling utama menurut saya adalah tantangan dari dalam. Pasti akan ada perlawanan dari dalam kepolisian. Tantangan yang kedua tentunya publik sudah terlanjur skeptis. Ya. Apa iya ini? Ya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah apakah pemerintah, presiden sungguh mempunyai kemauan politik yang kuat untuk ini? Ya, kalau memang punya kesungguhan untuk melakukan ini, maka presiden mestinya bisa mengambil satu langkah kunci untuk memberikan trust kepada publik, untuk menunjukkan bahwa memang presiden sungguh-sungguh untuk melakukan reformasi ini. Tapi kalau ini tidak, saya rasa agenda ini juga nanti akan menghadapi masalah juga. Oke, baik, Muradi. Ya. Jadi apa yang menurut Anda sebagai seorang intelektual yang harus dikerjakan oleh pemerintah agar misteri ini bisa terungkap bukan hanya pada polisi, tapi pada parlemen, pada juga negara sendiri sebetulnya? Ya, satu idiom yang saya kira penting buat kita semua bahwa memimpin lembaga keamanan itu nggak boleh lebih dari 3 tahun, Mas. Jadi saya sih merasa bahwa ketika tim investigasi atau tim reformasi dibentuk, satu yang kemudian bersamaan adalah mengganti Kapolri. Karena saya kira sudah jenuh, udah 5 tahun dan proses regenerasi dalam juga bermasalah. Itu poin pertama. Yang kedua, bisa jadi kemudian hasil dari tim reformasi ini akan menjadi guidance buat teman-teman, buat Kapolri baru. Karena kalau misalnya di guidance di Kapolri yang lama, ini akan 11-12 modelnya. Nah, yang kedua, bisa jadi kemudian hasil investigasi ini adalah menjadi pijakan buat presiden untuk misalnya melakukan langkah yang jauh lebih besar. Tadi selain kemudian mendorong proses penguatan di Polri, yang kedua yang penting adalah bagaimana kemudian pengawasan yang sifatnya eksternal dan internal itu bisa sinergis. Ini yang saya kira satu yang kemudian challenge saya sebenarnya buat pemerintah, bagaimana menguatkan Kompolnas menjadi jauh lebih efektif ketimbang sekarang begitu. Oke, baik, Bung Anam. Apa yang akan dikerjakan oleh Kompolnas agar ini tidak mengulang pada yang dulu 27 Juli yang terbukti adalah seorang melempar batu kepada kantor, gitu kan? Iya, ada 2 hal sebenarnya. Kami sih terima kasih ya ada teman-teman Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan kita semua bahwa polisi itu lahir dari rahim demokrasi. Ya, dia adalah wujud dari otoritas sipil itu sendiri sebenarnya dalam konteks spirit demokrasi. Oleh karenanya, ayo kita jaga bersama-sama. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, ya siapapun polisinya, apapun pangkatnya, ya memang harus ditindak tegas. Lah, itu penting. Lah, yang kedua, dalam konteks kasus seperti ini, Agustus ini, kan beberapa kasus modelnya sama. Oleh karenanya, ya memang harus dibuka seterang-terangnya. Ya kan? Dibuka seterang-terangnya agar kita bisa belajar dari situ. Kalau bagi kepolisian itu begini, kalau cerita-cerita di kepolisian, kasus Agustus ini, kok semua persoalan ini pada akhirnya polisi yang salah. Padahal di lapangan berbeda. Karena di lapangan ada gejolak aksi massa yang tidak lazim. Tidak lazim. Dia bilang kalau mahasiswa, buruh, petani yang biasa dihadapin oleh polisi,
itu tahapannya nggak begitu, ada negosiasi, ada ngobrol, ya paling banter tawannya aja keras-keras. That's it, nggak ada yang lain-lain. Ini nggak datang-datang bawa molotov lempar, terus merconnya juga disulut. Lah kayak begitu. Terus kemarin ada penangkapan-penangkapan itu. Ayo kita buka bersama-sama dan kita harus belajar dari situ ya, membuat mekanismenya sehingga polisi kita juga ini suara mereka ya. Tidak sedikit-sedikit disalahin kalau ada sesuatu seperti ini. Karena ternyata nggak lazim. Misalnya ya, saya setuju ini, Kompolnas setuju untuk melihat soal pengendalian massa, SOP Kapolri soal itu ya, Perkap itu. Ruangnya berbeda. Dulu orang digerakkan dengan selebaran, sekarang digerakkan dengan live TikTok dan sebagainya. Dan itu mobilisasi itu gila-gilaan, dan ada yang memang main di situ. Makanya ayo kita ungkap. Kalau ini nggak kita ungkap, ruang digital kita, masyarakat kita yang sudah berubah akan mengalami hal yang sama. Pentingnya tim independen ya untuk mengungkap itu di situ. Kita harus belajar dari cara komunikasi masyarakat yang berubah, ancamannya juga berubah. Terus bagaimana menghadapi itu? Kalau enggak, polisi salah terus ini. Baik, Bung Laude, GNB. Setelah sekarang bergerak pada reformasi kepolisian, apa yang mau dipres lagi oleh GNB? Ya, GNB itu adalah ingin menciptakan itu, sebenarnya ada dua yang diminta khusus kepada presiden itu. Satu, supremasi sipil. Supremasi sipil, bahwa ada pembatasan kekuasaan militer itu di dalam ranah sipil itu harus terbatasi. Oleh karena itu kan, maka yang perlu maju itu adalah harusnya polisi. Oleh karena itu GNB melihat kalau polisinya masih beroperasi di dalam kebiasaan 15 tahun terakhir, itu tidak akan menjawab keinginan masyarakat dan ekspektasi publik, dan saya yakin itu diketahui juga oleh di polisi sendiri maupun masyarakat pada umum. Oleh karena itu kita sangat berharap bahwa sistem demokrasi dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia itu kan orang-orang tua ini yang GNB ini, yang muda itu cuma saya dengan Alisa yang menjadi tukang cucinya seperti itu. Dengan Pak Lukman lah seperti itu. Yang lain ini selalu ingin melihat negara ini menjadi lebih baik ke depan. Oleh karena itu kita berharap bahwa ini adalah hal terakhir. Mudah-mudahan tidak ada lagi huru-hara seperti itu. Dan oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk memperbaiki diri, baik itu oleh polisi maupun unsur-unsur kekuatan yang ditengarai. Ini kok agak berbeda ini kasus Agustus ini, itu aja. Baik Bung Laude, Ca Anam, Muradi dan Beni Harman.